Jangan juga dibaca bahwa ini semuanya adalah pokir anggota dewan. Semuanya itu berada disiapkan oleh pemerintah daerah dulu. Disitulah slot itu anggota dewan masuk. Jadi bukan keinginan anggota dewan. Sumatera Barat sangat berharap dengan Pak Gubernur dan Wakil Gubernur untuk peningkatan kesejahteraan petani Sumatera Barat. Oke. Periode tahun sekarang lah anggaran dinas peternakan ini paling besar. Nah, ini nasi tidak siap, maka kita berharap ini harus ada kolaborasi yang sangat apik antara usulan DPRD di dinasnya sendiri dan mitra-mitra yang siap membantu. Kembali Silik Lidah Nagari TV di Hotel Surya Palace Syariah. Dalam sesi pertama tadi sudah terlihat keras dan alotnya antara Yohanes Wempi dan Nurkolis Kanti. Bahkan opor bola Yohanes Wempi tentu kembali kepada DPRD yang menganggarkan ini katanya. Mungkin untuk memperjelas dan tidak memperkeruh suasana. Silik lidah bukan untuk menjustifikasi, tapi untuk memberikan pencerahan kepada publik yang sangat care terhadap kasus sapi kurus, sapi kerempeng, ayam mati, itik mati, kambing pun mati. Silakan Bang Nunas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Narasumber yang saya hormati, host Toaik yang sudah top hari ini. Pertama yang ingin saya ungkapkan, mungkin belum masuk ke konteks sapi kerempeng dulu. Kita harus bisa memahami, masyarakat harus tahu dulu sebelum permasalahan ini muncul. Sumatera Barat zaman IP kita kenal namanya GPP, Gerakan Kesejahteraan Petani. Tidak ada beda dengan apa yang dilakukan oleh RPJMD oleh Buya hari ini. Beda. Dulu dikomandai oleh kadisnya, kadis komandonya itu adalah Saudara Joni sebagai komando, juga di 5 dinas. Salah satu pada waktu itu yang kami kritisi adalah kalau berbicara GPP, Gerakan Kesejahteraan Petani, dari mulai populasi ternak segala macam penggemukan sampai kepada pertanian dan kelautan itu, pertanyaan saya pada waktu itu di 2010, pada waktu itu di awal Pak IP jadi gubernur, paripurna, ruang paripurna setelah gempa itu adalah di Gerase di DPRD itu. Saya sampaikan, kalau kita bicara populasi ternak, saya tidak orang peternakan. Tetapi artinya setelah kita berikan bantuan dukungan, apakah satu sapi itu bisa memberikan dukungan kepada petani? Itu pertanyaan saya waktu itu. Menurut para pakar, satu petani satu sapi tidak. Minimal itulah satu petani 5 sapi. Kalau salah nanti tolong Pak Dekan. Itu saya protes. Kedua, saya sampaikan, apakah petani itu sudah memahami? Karena memberinya adalah waktu itu polanya menambah jam kerja petani pada waktu itu. Jadi artinya zaman Pak Soeharto istilah topang sari. Jadi ada ikan segala macam itu topang sari. Jadi waktu itu saya sampaikan, setelah kita berikan ternak, sapi, kambing, etawa segala macam, apakah barang ini diberikan kepada kelompok tani dilepas? Harusnya tidak. Harusnya tidak. Karena petani dia bukan peternak. Petani ditambah jam kerja, kita memberikan dukungan kepada petani, tentu dia harus diberikan pemahaman. Nah, ilmunya tentu ilmu ternak, hanya ngerti. Jadi artinya setelah kita beri, perlu ada kandang segala macam, tentu ada monefnya, monitornya, kemudian bagaimana. Akhirnya kan jadi masalah pada waktu itu. GPP itu salah satu waktu itu kepada almarhum Muslim Kasim, kami ke lapangan panen raya di salah satu daerah, itu adalah DP. Akhirnya masyarakat menyampaikan namanya bukan GPP, Gerakan Kemiskinan Petani. Almarhum pukul-pukul kepala pada waktu itu. Setelah itu ributlah masalah GPP, masalah satu sapi satu pekan. Hari ini Buya, jadi jangan diartikan ini bukan berada di kursi Buya hari ini. RPJMD itu tidak boleh diputus, karena RPJP kita menyambung, di situ sudah ada bicara dan dilanjutkan dengan
apa visi misi dari kepala daerah hari ini. Visi misi kepala daerah ini sebagian kan tidak ada perbedaan yang sangat signifikan. Kalau saya membacanya, mungkin waktu masalah RPJMD kan ribut juga kan. Saya juga tukang ributnya. Dalam pembahasan kami sampaikan, saya harus menjelaskan juga kepada kita semua. Jangan juga dibaca bahwa ini semuanya adalah pokir anggota dewan. Aspirasi dari aspirasi masyarakat ditampung dan dijadikan pokir untuk program, tidak. Karena semuanya, karena kita 2020 kita 21 itu adalah pola dengan SPD. Masyarakat kan tidak tahu SPD. Karena dia sudah sistem, semua program ada di RKPD, dia masuk di dalam RKPD itu di dalam KUA. Kalau tidak ada di sistem, dia tidak bisa. Jadi semuanya itu berada disiapkan oleh pemerintah daerah dulu. Disitulah slot itu anggota dewan masuk. Jadi bukan keinginan anggota dewan. Jadi kalau anggota dewan ingin membeli air mineral, kalau tidak ada slotnya ya tidak bisa. Kalau sebelum-sebelumnya bisa. Nah, jadi artinya semua slot itu sudah. Pertanyaannya, saya kembali, Pak Dekan sudah menyampaikan, apapun bentuk besar kecilnya sebuah kegiatan, pasti diawali, dari dulu saya menyampaikan di bidang jasa konstruksi, kelemahan kita adalah di perencanaan. Nah, di perencanaan, kita memahami, kita menyiapkan KUA, kemudian dia menjadi RPBD. Terlepas dari besar kecil, semuanya itu kan dibahas, terbuka dengan seluruh dinas. Masalah mampu enggak? Pernah di satu dinas karena dia terlalu besar anggaran, kita pindahkan karena tidak kemampuan. Pertanyaannya pada waktu itu, dengan kebutuhan semuanya itu apa pola yang dilakukan? Apakah ini permasalahan saudara Yon SMP karena juga bergerak di bidang konstruksi tahu betul. Di dalam kegiatan penanam barang boleh ada yang bisa digabung, ada yang tidak boleh digabung. Nah, kalau untuk yang bernyawa, tentu pembacaan kita adalah kalau sapi, apakah sapi diberikan itu tidak pakai kandang? Kan harus pakai kandang. Makanya paketnya dari mulai kandang, kemudian sapinya, obatnya, pakannya. Tak berapa macam itu? Satu ekor berapa? Total satu paket untuk populasi ternak sapi itu adalah 12 ekor. Sebelum saya masuk ke dalam posisi yang masalah di sapi itu, semua perencanaan itu sebelum disiapkan karena kita sudah punya KUA, sudah punya, tentu dinas kabitnya melakukan survei. Melihat di Indonesia ini di mana sapi. Yang anehnya itu yang disampaikan, masa sapi yang harus didatangkan kita akan populasi, bukan penggemukan. Populasi, artinya populasi di dalam ketentuan disiapkan sapi bunting. Kalau sekali kepala kan, kalau dia 2000 ekor, baca harus mencari sapi 2000 ekor bunting. Itu sudah berdebat juga waktu itu, berdebat juga dengan OPD dengan komisi terkait. Nah, jalan dia terus. Permasalahannya yang tidak siap itu tidak menghitung. Nah, saya harus meluruskan kembali supaya masyarakat, karena sudah banyak di media muncul seolah-olah APBD 21 itu tidak bisa dilaksanakan pada bulan Maret. Salah. Saya harus menegaskan itu. Contoh Dinas Perkebunan Pertanian Pangan bisa melakukan lelang katalog, segala pekerjaannya dilelangkan dan dikucurkan bantuan ke masyarakat itu di bulan Juni. Dia sudah bergerak sebelum Mei. Aturan mengatakan setelah ketuk palu APBD itu, APBD ketuk palu, tidak ada larangan semua kegiatan itu diproses lelang. Tidak ada larangan. Yang dilarang itu adalah sebelum dia selesai nomor register menjadi penjabaran, menetapkan siapa pemenang yang tidak boleh. Proses jalan. Salah satunya Kadis Pertanian dia laksanakan itu. Saya menduga Dinas Peternakan dengan perencanaan yang tidak jelas itu karena gagap, karena ada kandang, kemudian dia gabung-gabung, ternyata tidak boleh. Memang ya orang ternak malu dia nyuma lelang kandang pengadaan. Harusnya kandang dipisah. Yang saya dengar di salah satu media elektronik,
Dek gara-gara itu dipisah, akhirnya terlambat. Dilelang dulu ternak, kandang kemudian, itu pun jadi salah. Kalau kita punya perencanaan yang matang, sudah tahu kita ternak di Indonesia itu bisa kita kejar, mengapa tidak kita lelang kandang dulu, kebutuhan kayu. Nah, jalan, ribut masalah. Yang ternak, buka spek teknisnya. Semua diatur dalam spek teknis. Karena saya tidak orang ternak, semua diatur. Nah, spek teknis itu memang titipan dewan nak, kata dugaan Pak Yones tadi? Semua ditentukan oleh dinas. Karena di spek teknis itu ada spek paket 1, paket 2, paket berapa paket itu. Saya membaca salah satunya. Ternyata ternak itu kalau didatangkan dari luar itu, kalau dia untuk produktif, kendaraan berjalan itu pun diatur. Tidak boleh dalam kecepatan sekian, segala macam. Saya baca lagi ada USG halo saya bilang. Saya baca itu. Ya kemudian dia dihitung dia sudah produktif atau tidak. Awal-awalnya kan semua yang diberikan itu aman-aman. Karena ada masalah awalnya. Muncul permasalahan ini kan di ujung-ujung November. Sebelum itu kan ada masalah. Aman saja. Karena tidak ada perbedaan. Mengapa di dinas lain bisa, kok ini tidak? Nah, jadi mulai ribut itu saya kalau dalam puisi itu bedanya harusnya kalau di dalam sebuah kegiatan itu, karena tadi disinggung oleh Bung Nurkalis, memang kalau kita memberikan bantuan kelompok itu dia harus masuk dalam sistem. Jadi tidak boleh. Itu memang ketat itu. Jadi sebelum diberikan bantuan, dinas melakukan verifikasi kepada kelompok. Kelompok tani itu tidak hanya kelompok tani, ada nama KWT, kelompok tani, jadi memberikan dukungan kesejahteraan petani. Nah, dinas melakukan verifikasi, bang dicek, karena dalam hari ini untuk memberikan bantuan itu tidak bisa hari ini kita butuh, hari ini bikin kelompok nggak bisa. Tapi mengapa di dalam sesi program bantuan ternak ini Pokir DPRD bergelontoran? Tidak. Jadi di Pokir itu tidak semua. Contoh saja saya. Jadi tidak semua 65 anggota dewan itu harus berada di situ, tidak. Dan tidak juga rame-rame. Cuman masalahnya karena ada satu anggota ke 2 kelompok, ada ke 3 kelompok, mayoritas itu adalah yang disiapkan oleh dinas itu sendiri. Setelah itu kita masuk di situ, memberikan dukungan juga pada puisi itu daripada kita puisi yang lain. Jadi tidak itu keinginan anggota dewan, tidak. Semuanya adalah disiapkan oleh dinas. Nah, anggota dewan hanya mengusulkan, mengajukan inilah kelompok penerima. Kemudian setelah dicek, si dinas mencek lapangan, dilakukan verifikasi, benar enggak atau tidaknya. Karena penerima itu harus punya KTP. Kalau untuk 22, foto ketua sekretaris bandara harus muncul di proposal. NIK, kalau tidak punya NIK, tidak bisa. Begitu ketat hari ini. Itu bukan Sumatera Barat. Di Indonesia memberikan bantuan untuk lepas itu yang diatur sekarang. Jadi akhirnya betul-betul kepada orang yang akan menerima bisa mengembangkan. Masalahnya yang hari ini terjadi, tentu sebagian karena kawan-kawan yang di komisi terkait sangat tahu maksud apa. Tentu ada yang menginformasikan sapi yang akan diberikan itu besok adalah sapi yang siap. Karena kata-katanya kan sapi bunting. Karena sebagian sudah ada sapi itu bunting yang melahirkan, sudah ada. Cuman di akhir-akhir itulah ketemu yang kita lihat hari ini. Yang kerempeng, jadi tidak semua pula yang kerempeng. Nah, masalahnya tentu kita, terutama saya secara pribadi, saya tidak mau meributkan itu. Saya tidak tahu juga apakah yang kerempeng tidak bisa melahirkan. Yang saya pahami adalah tentu seluruh yang populasi itu diberikan itu adalah bisa enggak binatang ini untuk beranak. Kan itu, makanya kalau tidak salah istilah secara itu kan di OSG juga ya, pada kan ada pengecekan itu. Itu berbunyi itu. Setelah sapi dimunculkan waktu itu oleh rekan dari daerah Pasaman, disitulah
muncul. Ternyata sapi itu demikian. Kemudian setelah sapi itu muncul, sebagian bagus. Muncul lagi kambing. Kambing PNS, itu sapi cerita tadi. Kalau kambing, sapi itu sama. Setelah ternak datang, dia tidak langsung dibagi. Dia di karantina. Kalau kambing di karantina di Batu Sangkar, paling lama 15 hari. Yang jadi pertanyaannya itu lagi. Kambing di daerah karantina, setelah di karantina 15 hari, karena terdesak waktu, kan Desember itu kan tidak boleh lagi. Yang ternak hujan-hujan diantar, kambing kan tidak bisa hujan-hujan. Aturannya hanya selama 7 hari. Kalau 7 hari mati diganti. Pertanyaannya masyarakat, kama bolatan kok Pak? Tandang tidak ada. Hari ini di daerah-daerah binatang itu ada yang dilepas, ada yang ditaruh di rumah yang tidak terpakai, mengamankan. Rata-rata kalau saya secara pribadi yang memberikan dukungan kepada kelompok tani dari 6 kelompok tani, hanya 1 kelompok tani yang selamat. Artinya selamat, tidak ada satupun yang mati. Tetapi yang 5 ada yang 13. Tahan sebentar dulu Cak. Bung Nurkulis ada nak tanggapannya tentang pernyataan Bung Azri nanti aja di sesi ketiga ya. Ini persoalannya lebih keras lagi di sesi ketiga. Ada nak persoalan? Udah jelas, udah terang benderang. Ya. Udah jelas. Kita lihat bersama lemparan bola dari Bung Yohanes ke Bang Nurnas. Bang Nurnas sendiri mengakui dari 6 kelompok, 1 kelompok yang selamat, 5 amburadul. Ini kan jelas. Jadi kita berharap masyarakat tani Sumatera Barat sangat berharap dengan Pak Gubernur dan Wakil Gubernur untuk peningkatan kesejahteraan petani Sumatera Barat. Oke, Pak Yones. Klarifikasi Pak Yones kan dulu anggota dewan, pokirnya kan belum ada SPD. Belum ada sekarang kan masuk SPD kan. Ya, apa yang disampaikan oleh Bang Nurnas kan sesuai dengan konteks kekinian. Cuma yang perlu kita pahami adalah bahwasannya sepengetahuan kita, data dari Kadin nih, memang periode tahun sekarang lah anggaran Dinas Peternakan ini paling besar, terutama untuk pengadaan ini. Berarti dinasnya tidak siap. Dinasnya tidak siap, maka kita berharap ini harus ada kolaborasi yang sangat apik antara usulan DPRD di dinasnya sendiri dan mitra-mitra yang siap membantu. Mitra-mitra yang siap membantu itu misalnya. Jadi gini, baik. Interupsi masuk mana ini? Kalau 22 yang saya sampaikan hampir 60 M untuk ayam, kami protes. Mampu enggak? Dan untuk apa ayam 60 M? Puyuh, kelabakan, ya. Itu bukan kami. Beliau disuruhnya Kak anggota dewan mengisikan ke program itu. Itu yang terjadi. Nah, jadi bukan puisi itu, maka saya menyambung apa yang diinginkan Pak Gubernur itu luar biasa hari ini, Pak MP. Luar biasa. Kita sampaikan ke masyarakat, enggak tangan niru kami tampung, itu. Tetapi dengan terjadi yang membuat seperti ini, mengeluhnya luar biasa. Jangankan kami menjadi sestra, ikut yang kami rasui, kandang enggak ada. Ini, jadi saya tidak ingin mau menyalah-nyalahkan lagi. Inilah harus menjadi bahan evaluasi oleh dinas. Maka bahasa saya dulu di waktu GPP itu akhirnya Pak Irwan Perido akhirnya ganti. Saya tidak menyuruh mereka diganti juga, mengevaluasi dalam sebuah program karena progul yang diinginkan oleh Maeldi Audi hari ini 10% di pertanian. Kami dukung. Makanya itu yang kami kejar. Akibatnya, ini akibat dalam sistem karena mendukung posisi progul itu Permendagri 27 menjadi permasalahan oleh pemerintah daerah seperti Sumatera Barat ke depan. Tahan Bang, silakan. Ya, kita terima kasih kepada Bang Nurnas atau anggota dewan yang memang mencoba berada di posisi kehati-hatian ya terhadap anggaran negara, dan itu kita berikan apresiasi. Di sini mungkin tantangan baru ya, apalagi untuk 2002 ini yang dimana 10% anggaran akan dikucurkan untuk sektor pertanian, terutama masuk peternakan. Kita berharap
ini pengalaman berharga, maka harus ada mitra baru yang dilibatkan. Ya, pengalaman berharga mitra dan baru yang harus dilibatkan itu ada adalah evaluasi, mitra baru harus ada korban kan gitu. Mitra baru yang dilibatkan itu adalah harus ada dilibatkan Kadin, karena Kadin kan mewadai semua pengusaha dan otomatis punya sumber tentang pengadaan sapi, pengadaan ayam, pengadaan semuanya gitu kan. Nah begitu juga dilibatkan kampus akademisi gitu kan, UNAN ini kan terbesar nih Sumatera peternakan ini. Nah sehingga ini bisa sinergis. Dan begitu juga pembenahan yang hari ini dilakukan oleh Pak Gubernur dengan Wakil Gubernur juga harus mengkaji ulang OPD-OPD yang ada ini terkhusus di Dinas Peternakan. Siap, gitu. Bang Yohanes UMP, luar biasa Bang Yohanes ini. Kita rehat sejenak, di segmen ketiga nanti akan kita kupas lagi bagaimana polarisasi sistem perencanaan, dan ini bukan persoalan yang pertama viral di Sumatera Barat ini di era Pak Maeldi dan Bro Audi. Kita lihat sana, Hyundai Pedis.